Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana Ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi panik, takut, cemas ketika menghadapi bahaya adalah reaksi kita manusia ini. Dalam keadaan bahaya pasti kita diselimuti rasa takut yang luar biasa dan kita menjadi panik. Inilah yang dialami oleh para murid dalam Injil hari ini. Mereka menjadi panik ketika perahu mereka diterjang taufan yang sangat dahsyat. Mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur di dalam perahu mereka. Mereka merasa bahwa Yesus tidak peduli dengan keadaan mereka. Dan ketika dibangunkan, Yesus akhirnya bangun dan meredakan badai. Tapi mereka juga langsung ditegur karena mereka takut, karena mereka kurang percaya. Rupanya ada hubungan yang sangat erat antara takut dan kurang percaya. Semakin kita kurang percaya, semakin besar rasa takut yang kita miliki. Padahal Tuhan pasti akan menolong dan Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini adalah mungkin saat-saat yang membuat kita takut, cemas, dan mungkin juga panik ketika harus menghadapi berbagai persoalan bersama. Menyebarnya virus corona yang belum mereda, tetapi langsung disusul dengan banyaknya bencana letusan gunung, dengan banyaknya banjir karena hujan yang begitu deras. Semua tentu membuat kita takut. Kita seperti diterjang ombak badai yang sangat dahsyat. Kita juga menjadi panik dan takut karena pada saat seperti itulah kita juga merasakan, mengalami apa yang dirasakan oleh para murid, seakan-akan Tuhan sedang tidur, tidak peduli dengan keadaan kita. Dia membiarkan kita berjuang sendirian.
Namun atas dasar kisah Injil hari ini, kita boleh percaya, kita boleh yakin bahwa Tuhan pasti akan bertindak, Tuhan pasti akan menolong kita pada waktunya. Namun kita juga perlu belajar untuk menunggu, menanti saat yang tepat menurut Tuhan. Karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Cara Tuhan juga berbeda dengan cara kita. Maka kita harus belajar untuk tetap setia, menanti, menunggu, sambil terus menjaga agar pelita iman kita ini jangan sampai pudar. Inilah yang diajarkan juga oleh Bunda Maria, Bunda kita. Saat-saat dia dilibatkan dalam karya keselamatannya, dia tetap setia menanti, menunggu bagaimana Tuhan memberikan solusi yang baik atas kesulitan yang dia hadapi. Dan pasti bagi orang-orang yang setia menanti, menunggu saatnya Tuhan, Tuhan akan membantu, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memberikan berkatnya kepada orang itu juga pada waktunya. Mari